إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ilan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi bid-dharain amin. Alhamdulillah, kemarin pada minggu yang telah lewat kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat berwudu, yang mana ada berjumlah kemarin ada 15 syarat-syarat berwudu. Kemudian ada sedikit tambahan tentang beberapa masalah di dalam berwudu. Jika seseorang itu ragu di dalam bersuci, dia ragu-ragu apakah dia bersuci atau tidak. Idza syakka fi taharah wa tayaqqana al-hadas atau syakka fil hadas wa tayaqqana taharah famal hukum. Jadi ceritanya demikian, dia itu hendak sembahyang kemudian ragu-ragu apakah dia berhadas atau dia suci. Apakah dia berhadas, bahasa kita, apakah dia batal atau berwudu nih, ragu-ragu. Apabila dia meyakini berhadas, seperti contohnya dia tadi keluar dari WC dan dia qadha hajat, kemudian ragu-ragu apakah bersuci atau tidak, berarti dia berhadas. Kenapa? Karena masuk WC tadi ada. Nya ragu-ragu nih, aku ti wudu kah kadakah? Wudu kah kadakah? Maksudnya batal kah kadakah? Batal kah kadakah? Ragu-ragu. Tapi ingat, aku tadi masuk WC. Nah, bila masuk WC berarti batal. Karena qadha hajat di sana. Demikian pula sebaliknya, kalau dia meyakini bahwa dia bersuci, dia sudah bersuci lalu ragu-ragu, batalkah kadakah? Batalkah kadakah? Cuma yakinnya berwudu sudah berwudu, maka yang diambil juga adalah dia bersuci, mengambil daripada hukumnya, Nah, di dalam al-jazm fin niyah kemarin, ketika seseorang berwudu itu harus dengan niat yang bulat. Al-jazmu fin niyah. Nah, maksudnya al-jazmu fin niyah itu artinya tahaqququl muqtadi. Contohnya kita meyakini diri kita batal, meyakini diri kita berhadas. Ini ada masalah kalau ada orang ragu-ragu apakah dia berhadas, apakah dia batal atau kada, lalu berwudu dengan keraguannya. Jikalau ternyata dia itu memang batal, in banal hal annahu ghairu mutawaddi li'adamil tahaqquqil muqtada wa huwal jazmu fin niyah. Jadi tidak sah kalau ini ragu-ragu, aku ini batalkah kadakah, lalu dibawanya berwudu. Orang berwudu itu syaratnya harus al-jazmu fin niyah, artinya meyakinkan niat, artinya dasar memang batal. Makanya aja orang dulu kalau ragu-ragu aja baik bebatal aja. Kayak apa caranya? Boleh mencapai kemaluan kita, atau kita nak kantut-kantutakan, atau kita nak kami-kamihakan, hanya berwudu. Kalau dalam keraguan kada sah wudunya. Ragu-ragu nih batal kada, ayo berwuduan aja. Saja kau wudu, padahal Allah Ta'ala wudu sudah tentang wudu, aku tadi
batal aku terkantut tadinya. Nah, walaupun demikian, kenapa? Karena ketika memasang niat tidak sah wudunya. Karena ketika memasang niat tidak ada keyakinan. Jadi harus ada keyakinan dirinya batal baru wudu. Beda kasusnya dengan orang memperbaharui wudu. Ada memperbaharui wudu, niatnya sama juga, nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala, cuma hukumnya sunnah. Nya memperbaharui wudu karena ada babnya yang disunahkan memperbaharui wudu, seperti contoh sudah dipakai sekali sembahyang, sunat memperbaharui wudu, tajdidul wudu aja, memperbaharui wudu. Contohnya terjapai tamping burit pipi nih, atau terjapai ari-ari lain, japai kemaluan lain, sunat wudu. Maka sunat wudu, mengulangi wudu. Kalau sembahyang sunat terpakai beberapa kali kada apa-apa, kada dianjurkan mengulangi wudu. Tapi kalau terpakai sembahyang wajib sekali, macam kita misalnya bisa menjaga wudu antara maghrib dan isya kada bebatalan. Nah, kalau kita hendak tajdid wudu bisa untuk salat isyanya. Nah, kalau untuk tajdid sah-sah aja, tapi kalau untuk wudu, nah jadi di dalam yang perlu diperhatikan dalam syarat-syarat wudu kemarin, tambahannya adalah al-jazmu bin niyah, artinya meyakini dengan niat itu, artinya meyakini diri memang batal. Karena mau wudu teragu-ragu, atau misalnya sahaja aku wudu, bila aku batal berarti wudu wajib, bila aku kada batal berarti wudu sunnah, kada mau. Nah, jadi harus tahakkukul muqtada tadi. Batal ya kita. Mun di rumah yang baca apa rumahnya bisa itu batal lah. Amunnya batal kita. Japai kemaluan kah, apakah lebih baik seperti itu daripada kada sah wudu kita. Ya kita tidak ada kepastian. Jadi orang memasang niat ini harus pasti berwudu memang diri ini batal, pasti kita berhadas kecil. Nah itu maksudnya tidak ada kepastian, itu tidak sah. Jadi harus pasti kita memang benar-benar pasti kita batal lalu berwudu, atau memang benar-benar kita wudu kada batal tapi hendak memperbaharui wudu, sah juga hendak memperbaharui. Jadi harus ada kepastian diri ini batal atau kada. Nah, batal atau kada harus ada kepastian. Nah, itu tambahan sedikit. Nah, kemudian kita bicara pada malam hari ini tentang rukun wudu. Nah, selanjutnya lagi di kitab halaman 15, rukun wudu 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti ia niatkan sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sahjaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala, paling ringkas, atau nawaitu raf'al hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Jadi yang pertama ini niat. Jadi rukun wudu ini ada 6. 4 yang sabit dengan Quran, ada 2 yang sabit dengan sunnah. Kalau yang sabit dengan Quran yaitu ada 4 rukunnya: membasuh wajah, membasuh 2 tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki. Adapun yang dalilnya diambil dari hadis 2, niat dan tertib. Niat dan tertib. Jadi ada 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, dan sapu sebagian dari kepala kalian, dan juga basuh kaki kalian sampai kepada mata kaki.
Itu dalil Qur'annya tentang rukun wudu yang 4. Jadi yang pertama tadi niat. Yang pertama niat. Fayanwi raf'al hadas, jadi boleh berniat saya niat merangkatkan hadas, menghilangkan hadas. Jadi hadas itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang abstrak, tidak terlihat oleh kasat mata kita, yang berada pada diri kita. Kalau kita tidak mensucikannya, berarti kita berhadas. Jadi berniat merangkatkan hadas boleh, atau niat berwudu boleh juga. Nawaitu, kalau merangkatkan hadas tadi, nawaitu raf'al hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Atau niat berwudu, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala, paling ringkas niatnya. Atau yang ketiga, nawaitu taharata lis-shalah. Jadi ada 3 pilihan. Nawaitu taharata lis-shalah, ku berniat bersuci untuk sembahyang, yang fardu maksudnya nih. Jadi 3 pilihan. Boleh kita berwudu tuh niat merangkatkan hadas, boleh yang kedua lagi niat berwudu, yang ketiga niat bersuci untuk sembahyang. Jadi boleh sahjaku merangkatkan hadas fardu karena Allah Ta'ala, sahjaku merangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, atau sahjaku bersuci untuk sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, atau lagi sahjaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Jadi di dalam kitab tangga ibadah 2 tambahannya, dalam Taqriratus Hadidat lagi nawaitu taharata lis-shalah fardan lillahi ta'ala. Sahjaku niat bersuci untuk salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu niat. Kapan waktunya berniat? Jadi inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika pertama kali kita membasuh wajah, di situ kita meletakkan niat. Li'annal ibrah bil furud, karena yang dipandang itu dengan fardunya. Jadi ketika meletakkan air di wajah kita, di sini misalnya di dahi, dalam hati sahjaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala misalnya. Kalau nawaitul wudu'anya kan didahulukan kita. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Dalam hati andak banyu di sini sahjaku, dalam hati sahjaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Inda ghasli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal juzu dari wajah. Wajah mulai mana aja boleh, mulai sini boleh, mulai sini boleh. Cuma bila mulai bawah, banyu kada mulai ke atas. Jadi harus mulai atas andaknya. Andak ke sini. Nah, itu andaknya. Jadi guguran banyunya. Khas andak di sini nah. Sahjaku berwudu, banyu andak di sini. Nah, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di situ meletakkan niatnya. Itu rukun wudu yang pertama. Kada mau niat ketika mengangkat banyu, kada mencukupi niat. Jadi niat pas sudah mandak banyu di sini. Dalam hati sahjaku mulai di sini. Tapi kalau nawaitul wudu'anya sebelumnya, nang kan sunat kita melafazkan niat ya. Kita lafazkan niat nawaitul wudu'a fardal lillahi ta'ala. Pas kita angkat banyunya sahjaku berwudu dari sini. Sahjaku berwudu fardu Allah Ta'ala. Di situ meletakkan niatnya. Mulai ketika banyu tersentuh bagian wajah. Bagian wajah yang mana? Ini nomor 2. Yang kedua, membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh, mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala, sampai bawah dagu, dan lebarnya antara pasak telinga kiri dan kanan. Jadi kenapa disebut tempat kebiasaan tumbuh rambut? Karena kadang-kadang ada yang kada berambutan orang, bisa nang besulah kah atau dahi kah, atau panjang kan. Jadi tempat biasa tumbuh rambut di sini. Misalnya mulai di situ batas wajah. Kalau orang misalnya besulah tetap jadi sini batasnya kebiasaan tumbuh rambut.
Kalau kayak ada orang di sini pesulah kan kada ada berambut sini, lalu ke atas itu wajah, kada sampai ke situ, yang di atas tuh kepala, udah lain wajah lagi, muka di tempat kebiasaan tumbuh rambut. Mana biasa tumbuh rambut, sana mulai sana sampai ke bawah, sampai ke dagu nih, nah bawah dagu aja kita pas andakan gigi kita nang di bawah wihang, nah rasakan kan di sini batas wajah. Jadi termasuk bagian wajah janggut termasuk nih, janggut bagian wajah. Jadi di tempat kebiasaan tumbuh rambut ila muntahal lahyain, ya, hingga kedua tulang dagu tempat tumbuh gigi bawah. Nah ini gigi bawah pas, nah kita kalau perlu kita sapi dulu, kita garis sini. Nah apa dia tempatnya, tempat gigi ini bagian wajah. Nah bagian wajah, makanya bibinian tuh di sini nang tukupi, mukana di sini mandak, di sini nah kerudung tuh kakapit kerudung di sini, bukan di sini. Nah bila tak kasih ini aurat bagi perempuan, sedang di bawah nih aurat dah, lehernya nih aurat. Di sini ada kan bibinan mangkip kerudung di sini kelihatan aurat itu. Ini di sini antaknya, nah mukana di sini. Hanya bagus ada mukana yang beluncuk kan pelang di sini menutupi, ditutupi sekali anunya nih. Dagunya ditutupi sesekali, saya kira meyakinkan, saya kira lebih yakin tertutup aurat. Nah, kalau tak sini mukananya kelihatan auratnya aurat. Sampai ini panas nih batas wajah sampai pas bawah gigi bawah tumbuh. Nah batasnya sampai ke pasak telinga nih, lebarnya dari pasak telinga kanan pasak telinga kiri lebarnya. Kalau hanya panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai bawah, di bawah dagu nih, bawah dagu, berarti janggut termasuk bagian wajah, janggut termasuk bagian wajah nang wajib dibasuh. Nah jadi sudah tahu kita batas wajah tingginya dari tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh gigi di bawah, lebarnya pasak telinga ke pasak telinga. Adapun hukum membasuh daripada bulu-buluan yang tumbuh di wajah, wajib hukumnya membasuh bulu-buluan, wajib semuanya dibasuh, baik zahir dan batinnya. Ada berapa bulu-buluan nang di wajah nih nang wajib dibasuh, maksudnya basuh sampai ke kulit-kulitnya sampai merata. Yang pertama al-hajiban, jadi kita kaning atau alis mata, kaning. Nah ya kaning nih. Yang kedua dua alis mata wajib dibasuh, nih bulu-buluan nang di muha nih. Al-izran, pelipis muka, pipi, pelipis. Nih pelipis kok nih. Nih termasuk bagian wajah juga. Ukurannya mulai pasak telinga nih, berarti termasuk nih nah, cantung ini. Yalah. Pelipis mana pelipis? Nah, ini karena pelipis. Ya kan? Nah. Muka pipi inilah. Kalau perlu sapi duli kita bicara kita ini sapi duli batas wajahnya. Yang tahu kita. Kemudian al-ahdabul arba'ah yan nabi ta'ala jufunil ain. Kemudian bulu mata atas, bulu mata bawah. Nah, wajib juga dibasuh. Jadi yang dibasuh bulu matanya. Termasuk ini bagian luar juga. Makanya kalau ada tahi mata itu menghalangi. Jadi pohon guring buangi tahi mata dulu sebelum wudu. Itu menghalangi resapnya air ke dalam. Tapi kalau matanya lain lah, mata lain bagian luar lain. Jadi boleh aja bekicing wudu itu boleh aja, karena kan wajib membasuh bagian dalam matanya, tempat tahi matanya, jangan wajib matanya kada. Makanya ketika kita membasuh wajah
membasuh muka berwudu itu caranya supaya ini caranya itu membasuh, angkat banyu ini. Nah itu kada boleh dilepas kan jadi mustamal. Jadi mbah dua saja berwudu pada Allah Ta'ala. Nah sekira lihatin yang mata terakhir, putar mata, lihat di tangan mata. Nah gitu. Jadi ini sesala mata ini wajib basuh nih. Kalau teh mata kada masuk banyu. Sekali lagi nah basuh saja berwudu pada Allah Ta'ala. Putar tangan kanan sekira merata di bilak matanya. Nah kita ini banyak orang harus perhatikan matanya. Di sininya nah ini bagian zahir nih. Kalau kita kayak ini aja udah begitu bisa kada terbasuh nih. Iya sih masukkan tangan kayak ini terakhir kayak itu. Terakhir gitu. Mari putar-putar tadi lapas tangan kiri, tangan kanan putar. Kayak itu. Antara ujung-ujung mata, baik nang di parak hidung atau nang di sininya. Itu dia kayak ini. Saya kira rasa banyak. Kemudian lagi bulu nang tumbuh al-khaddan human nabitah alal khaddain, pipi nang berbulu kalau ada. Ada pipi berbulu kan orang kadang-kadang wajib dibasuh. Asyarib termasuk lagi nang wajib dibasuh yaitu kumis, sisingut nang bagian atas atau bagian bawah, janggut sapat. Sisingut bagian atas. Orang bahari bilanya diharagu kada tamakani, bila kada diharagu tamakani aja. Ya sisingot. Bila diharagu artinya dirarap kan. Kada umpat makannya kan. Kenapa bilanya digenakan umpat makan, umpat minum, buku nasi terkait di sisingot kan. Makanya di ngarani syarib, ya syarib itu orang yang minum. Karena umpat minum tarusnya sisingot itu. Bila umpat minum katakan banyu juga kan. Syarib kan orang syarib bahasa Arabnya syaribun. Artinya orang yang minum, pada sisingut artinya kumis. Wajib basuh juga. Asibalan selanjutnya lagi dua ujung kumis. Nang kalau dipulas seranjak ujung-ujungnya juga wajib dibasuh. Berarti lapah orang berwudu menang tumbuh bertahan bulu-buluan ini. Lapah berwudu, janggut panjang, singgut panjang, janggut sapat panjang, bisa beberapa jam sok berwudu soalnya. Al-amfaqah, bulu yang tumbuh di bawah. Ini amfaqah bahasa Arabnya. Nang di bawah bibir. Kalau di atas bibir syarib, kumis artinya sisingut. Ini amfaqah. Kemudian al-lihyah, jenggot nang di bawah dagu. Al-ghamam, wajib juga membasuh bulu yang tumbuh di dahi orang. Ada kadang-kadang sebagian kan kenapa ngarannya bahasa kita tuh. Dahi itu berbulu di sini ada betanda, ada bulunya wajib dibasuh juga. Karena bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Nah itu ada 20 bulu-buluan tadi 22 24 dihitungkan ada 20 barataan wajib dibasuh termasuk jenggot juga. Jadi wajib dibasuh zahir dan batinnya, tapi dikecualikan dengan jenggot yang panjang yang tebal. Kalau jenggot yang tebal wajib dibasuh zahirnya saja, bukan batinnya. Nah, kayak apa?
pengertian jenggot yang tebal lawan yang tipis kayak apa? Al-kathifah hiya allati la tura basyaratuha min majlisi takhatub. Pengertian jenggot yang tebal itu yaitu jenggot yang tidak bisa dilihat kulitnya ketika berbicara, jarak bepandir. Kalau kau melihat kita kurang lebih di sini orang bepandir aja semeter setengah, tengah 2 meter. Kalau orang bepandir tengah 2 meter, kita lihati kadang kelihatan warna kulitnya, janggutnya tuh pasti tebal. Tapi bila kita lihati warna kulitnya kelihatan aja, berarti janggutnya tipis. Nah, berarti janggutnya tipis. Nah, berarti janggut nang tebal itu tadi kada wajib merasapakan banyu ka dagingnya. Janggut tebal tadi. Jadi orang janggut tebal tuh bodoh kayak ini aja. Nah, itu aja janggut enggak sini nah. Janggut enggak panjang-panjang tuh. Nah, aja nah. Nah, itu aja. Kada wajib, tapi amun tipis dibalasi, ambil banyak pulang membalasi mulai sini dibalasi kalau nya tipis. Nah, kita tipis-tipis bertahan buat Indonesia ini kadang tambalnya bubuhan Arab, bubuhan India, Pakistan yang tambal-tambal karena kelihatan pan dagingnya. Jadi kalau kita mau ukur tipis dan tebalnya, bila kelihatan daging tadi kelihatan kulit, kelihatan ranggang-ranggang, itu berarti tipis. Kalau nya tidak terlihat berarti tebal. Jadi bagi orang yang terlihat kayak kita nih, kalau kita berjanggut pina tetebal sedikit dia kelihatan kulitnya, kita balasi kita menyelat-nyelati sunat, menyelat-nyelati awan banyu biasa. Tapi kalau membasuh tadi wajib membasuh permulaan, sudah kita putar tadi kan. Nah, terbasuh deh janggut, kita putar ke sini sudah. Lawan banyu tadi. Itu sudah kalau nang wajibnya itu. Tapi sunat pulang imbah nang itu. Salati pulang. Lawan banyu. Dibalasi. Menyelat-nyelati itu sunnah. Dhabitu zahir minal lihyah ma yalil wajha wa ma siwahu al-batin. Jadi pengertian jenggot bagian depan yang zahir, bagian depan itu di sini. Ma yalil wajah. Oh, nang sini. Kalau bagian dalam ya nang menghadap ke dada. Menghadap ke dada. Jadi orang jenggot panjang tadi baudo. Nah, ke bawah aja. Kada ke ini kada. Jenggot panjang dimaafkan bagi nang beisi jenggot, bukan jenggot panjang, jenggot tebal. Siapa beisi jenggot tebal baudu nang dibasuh bagian depannya aja, bagian mukanya aja. Kada disuruh kita membuliki kayak itu kada. Tapi kalau kita jenggot-jenggot nang tipis, nah kita kebanyakan dari kita tipis jenggotnya sunat menyelat-nyelati, dibalasi. Dibalasi. Nah itu. Kalau masalah itu masalah ringan aja, tapi nang berat nang bisa ketinggalan tadi nang di sini di anu mata ini di ujung mata nih, ujung sini lalu ujung sini. Nah, caranya tadi nang dibuka. Nah itu apa kita membuangi teh mata. Nah itu caranya supaya meresap ke sana. Nah itu rukun wudu yang kedua, membasuh wajah, membasuh muka aja kita. Jadi dibasuh. Jadi setelah diletakkan banyu hanya kita putar banyunya. Kita jalanakan dengan tangan banyunya. Nah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku. Membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku, sampai ke siku. Siku itu yaitu al-mirfaqan, al-azaman, al-barizan baina as-sa'id wal adud. Sudah tahu kita siku. Siku-siku. Kau kaja menggaruk dagu lawan siku. Kau lah. Kau
Ono kayaknya kita kawa. Nah, sauting menggaru nang kiri, nang kanan ya. Ya lah ya. Cuma kalau ada yang memberi pisang narai itu. Menggaru dagu lawan siko. Jadi sampai siko sini. Termasuk sikonya juga dibuat juga. Nyata nyaman dia baju tuh bila kita bolah baju nang nyaman nang kau dising-sing nih kalau kawan nah. Ya sudah jadi bang bajunya nih. Nyatakan bila kita bolah baju tuh bagus kau dising-sing ke sini nah artinya ganal anunya nih. Nyaman bodoh kan. Aduh paculan teman kayak ini ngalih. Tagu. Ya lah ada korian anu nah. Lain nang menjahit seorang bang. Menjahit seorang kan ganali. Jadi kawa nah, ukuran nang kawa dising-sing nyaman bodoh. Jadi sampai sikonya dibuat juga. Sampai sikonya aja, cuma sikonya dibuat juga. Kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka wajib juga. Jadi membasuh dari ujung jari sampai ke siku, membasuh juga, mengalirkan air nih juga. Mengalirkan air. Dan wajib kita membasuh sebagian dari pegalangan kita. Pegalangan kita basuh, kita lebihkan supaya meyakinkan kita basuh siku-sikunya kita basuh. Nah, dan wajib juga membasuh seluruh rambut ataupun ada butir atau apa yang di tangan nih. Tangan berbutir wajib dibasuh butirnya. Ada rambut-rambut bulu tebal di sini wajib diresapkan juga. Atau ada usbu'in zaidah atau juga ada jeriji yang lebih, ada jeriji 6 misalnya wajib dibasuh juga. Kalau wajib 5 aja dibasuh syuting kada, jadi wajib dibasuh juga. Wa usbu'in zaidah begitu pula jeriji yang lebih atau kuku yang panjang, kukunya sekilan panjangnya wajib dibasuh juga. Kalau andai kata orang terpotong tangannya wajib membasuh sisanya. Orang potong tangan ke sini wajib basuh nih sampai siko juga. Kalau potong ke sini tetap wajib basuh. Kalau potong ke sikonya tetap juga wajib ujungnya basuh. Tapi kalau sudah ingat sini potongnya kada wajib lagi basuh. Hilang sudah anggotanya. Anggota wudunya hilang. Tapi kalau ingat siko ini masih ada ujung sikonya kan. Wajib dibasuh jadi itu jadi basuh. Nah, orang-orang potong tangan nah dia nah ujungnya basuh. Ingat sini masih dibasuh, ingat sini basuh, ingat sini basuh, ingat sini masih dibasuh. Tapi bila di tengah pegalangan ini potongnya kada wajib lagi basuh, gugur kewajiban. Berarti membasuh tangan kiri aja nyaman ada tangan kirinya. Nah, itu cara berwudunya. Membasuh tangan kiri aja lagi. Sunnah aja itu melapain itu. Kada wajib lagi. Kalau potongnya ingat sini sudah sunnah aja melapai sedikit dibasahi. Nah itu rukun yang kedua. Jadi membasuh tangan. Nah membasuh tangan. Kalau ada orang bang ya misalnya muha kecelakaan waliyadzubillah kan. Ada orang kecelakaan misalnya muha hilang hibak lawan darah di perban muhanya. Nah kayaknya ada cara-caranya kayaknya. Di mana mandak niat dia bakal pindah kayaknya ke tangan wudunya kayaknya muha ditayamumi atau kayak apa kayaknya ada pembicaraannya itu kayaknya di mana meletakkan niatnya. Selanjutnya yang keempat menyapu sebagian kepala. Nah menyapu sebagian kepala. Jadi yang disapu itu menyapu sebagian kulit kepala atau rambut kepala, maka cukup menyapu walaupun sebagian daripada sehelai rambut. Nah, jadi syarat rambut yang boleh yang mencukupi untuk disapu ini alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzuli, bahwa ia tidak keluar dari batasan kepala. Nah, ini problem bagi orang yang rambut ikal. Kalau rambutnya ikal, kalau ditarik
berpanjang. Berarti nang di ujung ini keluar dari batas kepala. Kada sah kalau menyapu rambut. Nah ini, nang rambut kalau ditarik tadi, nya rambut nang sah disapu itu rambut nang di bagian kepala. Nya nang paling abdal menyapu lawan kulit-kulitnya pang. Basah lawan kulit-kulitnya kita sapu kan. Cuma ada nang hendak di rambutnya aja boleh aja juga. Cuma rambutnya nang berada di batas kepala. Hendak mengetahui rambut di batas kepala, ketika ditarik ke bawah bilanya lewat pada kepala, berarti itu bukan rambut nang sah untuk disapu. Jadi nang di bagian kepala aja nang disapu. Contohnya nang mudah bibinian, rambut panjang. Kada kawa pas giliran menyapu rambut, cut sapui rambut nang ditariknya di tangan panjang kalau rakan yang bawah karudung. Sapui atau rambutnya dibasuh. No. Dibasuh rambutnya kada sah. Kada mencukupi. Ini nang di bagian kepala aja. Makanya menyapu kulit kepala aja dan menyapu rambut nang berada di bagian kepala. Nang ada di bagian kepala. Nang paling bagus di ubun-ubun. Nah, paling bagus ubun kita. Menyapu dimanapun sekali aja kita. Kalau yang meniga kali nanti meniga kali ini tuh kada boleh balai lain tempatnya. Tuh hukum sekali bila balai lain. Contohnya menyapu kepala 1, 2, 3. Nah itu kada boleh, itu kada hasil itu sunnah meniga kali. Jadi meniga kali itu satu tempat aja pilih. Hendak di ubun aja 1, 2, 3. Nah kada mau bila hendak di pinggir aja 1, 2, 3. Taib. Nah termasuk nang lain rambut, lain bagian kepala ya cantung kita nah. Ini lain kepala ini termasuk wajah, cantung ini wajah, ini batas wajah kan nah. Rambut cantung kita termasuk wajah. Kalau giliran menyapu kepala, menyapu di cantung ada sah. Ini lain di kepala hendaknya, di pilingan kita. Jadi sini kepala nah, kepala sini batas kepala. Bisa aja kita main kan. Ada cukup di sini. Kadang-kadang ada binian nang kayak itu. Nah aja. Di cantung menyapu. Udah mau nancap ke atas menyapu. Makanya yang paling pas tadi di ubu-ubun. Nausiyah di ubu-ubun tadi. Rukun wudu yang keempat. Yang kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Bagus mata kaki nih. Pada bahasa bahari buku lali. Buku lali mana buku mana lali ya Pak. Tapi nih mata kaki kan bagus kan. Lali bahasa bahari buku lali. Nah. Ini mata kaki bagus. Membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Nah hingga mata kaki dibuat sebertaan juga mata kaki tadi. Dan wajib membasuh sebagian landau juga untuk meyakinkan bahwa mata kaki itu basuh. Ini ingat mata kaki aja. Dianjurkan mata kakinya dibasuh juga. Sama kita siku kan, sikunya basuh bertahan, ya liwatakan. Nah, diliwatakan. Ini kita hanya bicara yang wajibnya, karena ada yang sunnahnya diliwatakan ya daripada mata kaki supaya lebih sempurna ya kayak itu diliwatkan nanti. Kemudian yang terakhir yang keenam, tartib artinya menurut aturan. Tartib artinya menurut aturan. Jadi berurutan mulai wajah, tangan, kepala, kaki, nah berurutan. Ada boleh huruf kada boleh, tangan dahulu nyar kepala kada boleh. Jadi harus dengan urutan itu tartib. Kemudian masalah di sini ada tambahan di sini aja. 1, kalau ada di anggota wudu rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari yang lebih ya tadi.
Yang kedua, kalau ada yang menegah sampainya air ke kulit seperti gatah, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Nah, kalau ada gatah buangi dulu. Kalau ada lem buangi. Yang ketiga, kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki sehingga tiada sampai air tanpa diselang-selangi, diselat-selati, maka menyelang-nyelangi ini hukumnya wajib. Nah, sebagian batis kaki ada nang rapat bener kan, namun kada ditarik jari-jarinya hanya rasap banyu. Jorong bahari nang istilah nang pemalar kada gugur banyu di tangan ya. Wah, kerapatan jari-jari rupanya. Nah, rapat benar. Nah, ada jari batis yang biasanya mau kan rapat benar ta. Nah, kada masuk banyu sana. Maka wajib itu dibuka sekira banyu rasap. Begitu pula macam orang-orang yang wajib meresapkan air nih, yang perlu diperhatikan macam orang-orang yang di kampung yang berhuma gawian itu, nah pangarannya batis nang bala-bala tuh, nah pangarannya bangkang-bangkang batis nih, tumit tuh bangkang-bangkang. Nah itu mesti diperhatikan, bujur-bujur banyu disiram ke sana. Karena bebangkangannya itu wajib diresapkan ke sana. Bangkangnya itu hukum zahir, nang belah-belahnya itu hukum zahir. Jadi kada kawan nang mulai atasnya membasuh, mesti kita berduduk, kita berwudu tuh kita hadapkan ke keran, tumit nang bangkang-bangkang tadi. Nah, termasuk juga ada masalah yang perlu diperhatikan dalam berwudu, yaitu tentang orang kasusuban. Nah, kasusuban ini atau tercucuk duri, kalau inya ujung daripada duri tadi tak keluar, kalau inya ujung duri tak keluar, maka wajib dicabut. Wajib dicabut durinya sebelum berwudu. Kalau nya kada dicabut, berarti kada resap air, karena ketika duri masuk ke dalam anggota tubuh itu nang lubangnya itu dihukumkan zahir. Lubang duri dihukumkan zahir bila ujung durinya kawa dikapit, misalnya lawan kapitan koko kalurakan kesusubannya. Tapi bila inya durinya termasuk ke dalam daging, masuk ke dalam daging, kada lagi ujungnya nih, kada kau mengalurakan kita kecuali di balah lawan silit. Kalau nya termasuk ke dalam daging, itu hukum batin, itu kada apa-apa berwudu. Termasuk duri ada di sini, kita tercucuk duri kesusuban kita nih termasuk, lalu ujungnya kada ada muncul keluar, itu bagian batin sudah berwudu kada apa-apa, kita berwudu sah-sah aja. Tapi bila ujungnya ada, kata para ulama wajib dicabut dulu, cabut hanya berwudu, kita hanya berwudu. Nah, jadi wajib tertib tadi. Jadi tertib itu wajib pada tiap-tiap wudu, kecuali dalam satu masalah ada nang kada bertertib. Idzan ghamasa fil ma'i walau lahzatan wa nawal wudu'a wa huwa munghamisun saqata wujubu tertib wa huwa al-mu'tamad inda an-Nawawi li'anna tertib yahsul fi lahazatin latifatin la tudraku bil his. Jadi andai kata ada orang menyelam ke dalam banyu, ini kisah berwudu menyelam nih. Nah, kalau nya pernah sekolah pesantren tahu nih kisahnya berwudu menyelam nih. Jadi imbah cup menyelam, niat nawitul wudu fardhu taala, sup bangkit suci dah. Nah, kada wajib bertertib bila nya menyelam. Bila kita berwudu menyelam kada wajib bertertib nih. Nang mandi-mandi di batang banyu aja pang nih. Pada kita kulam kita amannya cukup 2 kulah juga. Bisa aja juga kita pakai. Nih. Di rumah kolamnya ganal misalnya, anak mencoba aja berwudu menyelam nih, nang kada bertertiban, ya coba sudah kok, ya dah, walaupun lahzah, walau sedetik, walau beberapa detik, karena tertib tuh gugur ketika seseorang menyelam. Nah, misalnya kulit-kulit berwudu tuh kayak itu di batang tuh, bahu menyelam, mau itu wudu benit di dalam, misalnya ke wudu pun taala, keluar dah suci dah, nah suci sudah, wudu paling mudah. Mandi wajib, mandi kayak itu, mandi wajib penyelam itu.
Jadi gugur tertibnya gitu. Tapi bila kita tunggal butingan berwudu wajib tertib kita. Nah itu tentang fardu wudu atau rukun wudu tadi ada 6. Pertama tadi berniat pada awal membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Nah, biar kita nanti membahas sunat-sunat wudu selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Alladzina yakulinatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu amin. Malam 1 Rajab nah. Bil berkah doa Habib. وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم وفقنا يا رحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا قادر لا يا غيب توسلنا بكل حبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا ولجميع المسلمين كريم الحمد لله رب العالمين.